Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tito Bagus Rizky dari Teknologi Instrumentasi dengan NIM 9222001. Izin menjawab dari pertanyaan-pertanyaan UTS. Yang pertama ini adalah apa yang membuat Anda yakin atau diri saya yakin akan keberadaan Allah? Saya yakin dalam keberadaan Allah ini memang ada berdasarkan ciptaannya, termasuk alam semesta dan seisi-isinya. Karena saya meyakini keberadaan kita semua ini, tempat kita yang kita pijak selama ini, itu pasti ada pencipta di belakangnya itu. Karena tidak mungkin sesuatu itu akan tiba-tiba ada tanpa ada asal-usulnya. Untuk yang kedua ini ada dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana Anda merasakan kebesaran Allah. Uh, untuk jawaban nomor 2 ini berkaitan dengan nomor 3, yaitu saya merasakan dalam saya mengambil keputusan, pasti dalam mengambil keputusan itu ada beberapa banyak pilihan. Saya selalu berusaha untuk berdoa, untuk meminta doa pilihan mana yang terbaik, yang paling terbaik untuk hidup saya. Seperti contohnya saat saya dulu baru lulus SMK, belum kuliah, belum kerja juga. Saat itu saya mencoba daftar di IPB Bogor, namun mungkin itu bukan jalan hidup saya, bukan yang terbaik untuk saya. Dan saya melamar kerja juga belum diterima. Dan mungkin yang saya laksanakan saat ini, kuliah di IPB ini, mungkin takdir hidup saya yang memang terbaik dan cocok untuk hidup saya. Dan untuk nomor 4, pelajaran hidup yang paling berkesan berdasarkan kisah Nabi adalah mudah memaafkan kesalahan orang kepada diri kita. Jika jika saya bertemu dengan Rasulullah, hal apa yang ingin ditanyakan kepada beliau? Yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana cara untuk memaafkan secara tulus kesalahan-kesalahan orang yang telah ia lakukan kepada diri kita, baik itu kesalahannya ringan maupun yang berat sekalipun. Karena memang dalam memaafkan kesalahan orang itu memang sangat sulit dan berat. Maka dari itu saya ingin menanyakan hal itu dan bagaimana caranya. Untuk nomor 6, bagaimana diri saya mencontoh sifat-sifat Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Lebih mencoba untuk memaafkan sesama, seperti uh, pelajaran hidup yang nomor 4 serta nomor 5 yang tadi saya jelaskan. Karena saling memaafkan ini akan mempererat tali silaturahmi antar sesama juga, dan itu pun merupakan hal yang sulit sehingga sangat berat pasti, apalagi kalau mungkin kitanya tidak ikhlas dalam memaafkan. Namun untuk mencontoh sifat Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari, saya mencoba untuk bisa memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Untuk nomor 7, ada apa yang dianggap sebagai tujuan hidup bagi diri saya dan bagaimana itu sejalan dengan ajaran Islam. Tujuan hidup saya untuk yang saat ini, yang masih muda ini, saya masih berpatokan bahwa tujuan hidup saya ini adalah berbakti kepada orang tua serta menjalankan apa yang telah disyariatkan oleh agama yang saya jalankan ini, Islam. Karena ya itu kan perkara yang memang sejalan dengan ajaran Islam. Bagaimana kita harus memuliakan kedua orang tua kita serta tetap melaksanakan apa perintah-perintah yang ditetapkan oleh Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Untuk nomor 8 ini, apa makna kebahagiaan sejati bagi Anda dan bagaimana Islam membimbing Anda? Untuk saat ini saya merasakan mungkin ya, kebahagiaan sejati itu adalah saat kita dapat melaksanakan ibadah tanpa merasa tertekan, tanpa merasa terpaksa. Karena memang jujur untuk saat ini terkadang untuk melaksanakan ibadah itu kayak mungkin ada aja rasanya kayak aduh, iya sholat kadang bisa jadi kitanya kayak malas-malesan atau kayak ntar deh ya. Jadi mungkin
kebahagiaan sejati bagi saya itu ya dapat melaksanakan ibadah dengan ikhlas, dengan hati yang tenang. Untuk nomor 9 ini adalah ayat Al-Quran yang paling menyentuh hati. Dan kenapa? Untuk ayat Al-Quran yang saya sering renungi ya, sering dengar juga, yaitu ayat ke-13 dari surat Ar-Rahman yang diulang sebanyak 31 kali dalam surat itu, yaitu fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan. Kenapa? Karena dalam ayat itu memang mengingatkan kita semua, termasuk diri saya sendiri, untuk selalu bersyukur tentang apa yang diberikan oleh Allah, mau sekecil apapun itu. Jangan kayak terlalu ngeluh-ngeluh gitulah. Karena itu pemberian sekecil apapun kita harus mensyukurinya. Dan untuk nomor 10, dalam situasi sulit, bagaimana Al-Quran memberikan Anda kekuatan dan panduan. Dalam situasi sulit, saya terkadang lebih ke membaca Al-Quran, namun Al-Quran ini tidak bertuju ke surat yang spesifik, namun lebih ke membaca yang sesuai urutan dari Al-Qurannya. Karena saya ngerasa dalam membaca Al-Quran itu, walaupun mungkin sekarang kayak rasanya agak sedikit terpaksa, itu kayak tadi yang nomor 8, yang kadang kita merasa sulit untuk dalam melaksanakan ibadah. Nah, walaupun kayak terpaksa, rasanya tuh agak terpaksa, namun saat saya coba membaca Al-Quran itu justru malah menenangkan hati, serta membuat kita memiliki rasa tenang di saat ada situasi sulit, kita merasa situasi sulit dan juga tertekan. Dan dalam membaca Al-Quran ini justru pikiran ini terasa lebih jernih, sehingga kita dapat menentukan keputusan dalam situasi yang sulit tersebut. Terima kasih. Itu jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.